Bab 2955. Undangan berdarah. Orang ini sangat halus. Melihat tidak ada kabar dari Zumalong, Erikin menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Kamu bilang peringkatku 99 terlalu rendah. Berapa peringkat yang kamu Paviliun Harta Karun pikirkan tentang aku? Paviliun Harta Karun kami memperkirakan bahwa teman seiman berada di peringkat sekitar 75. Bahkan jika hanya ada perbedaan lebih dari 20, tetapi sudah lebih dari 1/4 jenius, perbedaan kekuatannya masih sangat besar. Ketua sekte, seseorang berdiri di luar gerbang sekte dan berkata bahwa dia akan menyerahkan surat darah kepada ketua sekte, dan menamai pos ini dan meminta ketua sekte untuk membukanya secara pribadi. Saat dia berbicara, seorang penatua tiba-tiba terbang untuk melapor, dengan ekspresi bermartabat. Biarkan dia masuk. Erikin mengerutkan kening. Tentu saja, demi wilayah emas, beberapa orang sudah mulai duduk diam. Mata Zumalong berbinar dan berdiri di belakang Erikin. Tidak lama kemudian, seorang pria berambut hitam, ditemani oleh 2 orang tua, datang dengan cepat. Dia datang ke Erikin dan memberikan undangan berdarah untuk Erikin. Diam dari awal sampai akhir, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Erikin melihat undangan itu. Darahnya tidak besar, seluruh tubuhnya berwarna merah, dan bagian atasnya berlumuran darah, dan merahnya sangat merah. Manik-manik darah bergulir tanpa henti di atasnya, yang sangat aneh. Saat dalam posisi jauh, tiang darah itu mengeluarkan bau darah yang menyengat hingga memenuhi ruang sejauh 3 mil. Mengambil benda ini, Erikin membukanya. Dirinya melihat manik-manik darah ini bergulir, dan di pos darah, mereka bergabung menjadi bola mata berwarna darah. Mata itu berputar, dan setelah melihat Erikin, mereka menyebar lagi dan berubah menjadi rangkaian kata. Dalam 3 hari, serahkan perintah emas kepada 18 raja jahatku, atau seluruh sekte-sekte kebenaran akan dihancurkan. Garis penulisan sangat mendominasi, seperti ketajaman pedang. Dalam 3 hari, serahkan dan hancurkan seluruh sekteku. Betapa sombongnya. Setelah membaca teks, Erikin mencibir. Saat api suci muncul, pos darah itu langsung hangus menjadi abu. Leluhur perintis, 18 raja jahat yang kukenal, adalah aliansi 18 fase penilaian kultivasi iblis dari urat gunung sihir. Sombong, berani menemukan kepala sekte kebenaran kita. Penatua di samping juga kesal ketika melihat teks itu. Pangkalan kultivasi macam apa 18 orang ini? Erikin menoleh, tidak menatap tetua sekte, tetapi ke Zumalong. Dalam 13 tahap fase penilaian, 1 penurunan, dan 5 tahap awal fase penilaian dimulai. Zumalong merenung sejenak sebelum berbicara. Yang paling depan dikatakan sudah mencapai puncak 1 penurunan fase penilaian dan tidak boleh diremehkan. Tidak untuk diremehkan. Erikin mencibir. Apa? Ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba. Pria yang membawa undangan itu berteriak kesakitan, dan kemudian jatuh ke tanah kesakitan. Dan seluruh tubuhnya dalam hiruk-pikuk dengan reiki, dan setelah mengguncang pakaiannya, dia bisa melihat bekas luka di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah menderita siksaan yang tragis sebelumnya. Bau berdarah ini beracun. Bau-bau amis keluar, dan para tetua di sekitar mereka semua menyebarkan reiki, menutupi mulut dan hidung mereka dan dengan cepat mundur. Setelah beberapa napas, pria itu tidak punya waktu untuk menyelidiki, jadi dia berubah menjadi darah dan menguap. Zas. Kulit Erikin sedikit berubah, dan dia tiba-tiba terbang. Ups. Para tetua ini juga bereaksi, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka mengikuti dengan cepat. Dalam perjalanan pria itu berjalan, banyak kultivator tersandung dan meratap kesakitan. Ada juga yang memuntahkan darah dari hidung dan mulutnya terus berguling. Kulit seluruh tubuh terus bernanah, seperti pemuda yang meninggal sebelumnya. Sial, 18 raja jahat ini benar-benar bajingan. Energi darah ini memancar kemana-mana. Meskipun tidak efektif bagiku, itu menyakiti murid-murid yang lebih lemah dalam kultivasi.
Salah satu sesepuh sangat marah, dan beberapa dari mereka terbang turun satu demi satu untuk memeriksa luka para murid. Ketua sekte, racun ini aneh, kami tidak tahu terbuat dari apa. Masalahnya, Reiki tidak bisa memaksa racun sama sekali. Ini, apa yang bisa aku lakukan untuk itu? Para tetua ini memeriksa, dan mereka semua panik. Mereka semua adalah praktisi pengobatan dari laut tak berujung hingga gunung sihir bersama Eric Kin, tetapi bahkan mereka berpengetahuan luas dan tidak dapat menilai racun untuk sementara waktu. Ini berarti bahwa tidak ada solusi yang dapat ditemukan. Aku hampir tidak bisa menelan pil mujarab, obat penawar racun yang biasa digunakan untuk beberapa murid, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Ketua sekte, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Mereka semua memandang Eric Kin. Ini semua adalah kehidupan para kultivator. Jika mereka disiksa sampai mati seperti ini, mereka tidak akan rela. Berikan ini kepada murid yang diracuni ini terlebih dahulu, dan aku pergi minta bantuan. Ketika para tetua memeriksa situasi, Eric Kin hanya mengamati gejala seorang kultivator, dan kemudian menutup matanya. Pada saat ini, dia membuka matanya, memberikan beberapa botol ramuan pil dewa bermutu tinggi kepada beberapa orang, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Sumalong ragu-ragu sejenak, tidak bergerak, tetapi tetap di tempat dan menunggu. Setelah beberapa saat, Eric Kin terbang kembali, memegang tripod obat. Puluhan butir pil mujarab terbang keluar dari tungku pencakar langit dalam gelombang panas. Setelah sesepuh tidak meminumnya, dia tiba-tiba merasa bahwa pil mujarab lebih kuat dan lebih tidak enak daripada bau darah sebelumnya. Tapi mereka juga tahu bahwa Eric Kin tidak akan menyakiti murid sekte. Memiliki efek. Racun mulai mereda. Melihat wajah para murid ini berangsur-angsur kembali normal, para tetua menghela nafas lega. Sayangnya, orang-orang ini semua tidak berguna. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah orang banyak. Karena bahkan jika dia menelan pil dewa bermutu tinggi yang disediakan oleh Eric Kin sebelumnya, itu akan memakan waktu yang sangat singkat. Tetapi di antara murid-murid ini, masih ada 6 murid dengan tangan dan kaki bernanah, dan meridiannya rusak parah. Bahkan jika nyawanya terselamatkan, masa depan kultivasi juga terpengaruh. Tuan, ada apa denganmu? Siapa yang membunuhmu? Kultivator jahat pembunuh dewa mana yang menyebabkan masalah? Saudara Wang, bangun. Banyak kultivator tiba pada saat ini setelah mendengar berita tersebut, dan ketika mereka melihat para murid yang telah mereka kultivasi dan teman-teman di sekitar mereka menjadi seperti ini, semua orang marah dan sedih. Untuk sesaat, teriakan dan tangisan berlanjut, dan banyak kultivator menyeka air mata mereka ketika mereka melihat situasi tragis dari rekan-rekan murid mereka. Zas. Dari awal hingga akhir, Eric Kin berdiri di samping, tidak mengatakan apa-apa, dan tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Tetapi pada saat ini, Sumalong mendengar tinju Eric Kin mengepal pelan, dan suara nyaring dari tulangnya. Sumalong, katakan padaku, di mana 18 raja jahat? Eric Kin tiba-tiba menoleh, mata dingin di wajahnya yang tenang membuat Sumalong merasa hatinya bergetar tanpa sadar. Di Gunung Fenjiao, 18 raja jahat memiliki istana, yang merupakan sarang lama mereka, kata Sumalong. Apakah kamu tidak ingin aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya? Bawa aku ke sana. Eric Kin tersenyum dingin, meraih bahu Sumalong, dan tiba-tiba naik ke udara. Namun, teman seiman akan pergi sendiri. Sumalong terkejut. Entah dia tidak menjelaskannya, atau Eric Kin tidak mendengarnya dengan jelas. Lawannya ada 18 fase penilaian, ada juga master yang disangka puncak satu penurunan, bisa balas dendam, tapi sendirian, nggak mati. Tidak ada tapi. Pada saat ini, Eric Kin sudah sangat marah. Bersambung.